Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang luar biasa. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Sebab Dia Allah yang setia, Allah yang selalu menyertai setiap langkah kita. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita nyatakan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sungguh Engkau Bapa kami yang setia. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Biar hari ini kami menyanyikan kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, sungguh Engkaulah segala-galanya untuk kami ya Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu, dan Kau tunjukkan Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dan Kau tunjukkan kasih setiamu, Engkau menyediakan yang kami perlukan ya Tuhan. Yang ku perlu, Kau setia, dan Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari jemaat Tuhan nyatakan, Kau tunjukkan kasih setia, menyediakan, Kau setia, Kau dulu, sekarang, dan selamanya ya Tuhan. Yes Lord Jesus, Kau tunjukkan kasih, menyediakan, Kau setia, Bapa Kau setia. Mari jemaat Tuhan lebih lagi nyatakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang begitu setia dan mulia. Kuasa-Mu tidak pernah berubah sampai selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang ku perlu Kau setia, Bapa Kau setia. Katakan, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kami nyanyikan kesetiaan-Mu, kami bawa syukur kami kepada-Mu. Kami nikmati kasih-Mu yang sempurna. Sampai hari ini kami ada, semua hanya karena-Mu. Semua hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, Kau Allah yang berjalan memimpin setiap langkah kami. Kau Allah yang tak pernah melepaskan setiap kami. Lewati lembah gelap, Kau berjalan bersama dengan kami. Kami bersyukur, sungguh Engkau hebat, sungguh Engkau ajaib Yesus. Karena
rasakan kebaikan-Mu. A song for this praise. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Yes, Lord. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Mari panggil namanya sekali lagi, katakan. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah. Mari panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Kami berseru memanggil nama-Mu. Yesus, Yesus, ku panggil Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Mari nyatakan pengabdianku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Haleluya, haleluya. Sebab tempat ini sudah dipenuhi oleh kemuliaan akan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita memperkatakan Mazmur 91 dengan iman agar sungguh-sungguh terjadi di dalam hidup setiap kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan
sejak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Ibadah ini dari awal sampai akhir kami persembahkan di dalam satu nama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sukacita kami penuh karena Engkau ya Tuhan. Mulut kami penuh dengan setiap pujian dan syukur, karena Allah kami luar biasa. Engkau Allah kami yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Boleh tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu menyertai setiap kita. Amin. Setiap langkah kita ditetapkan oleh Tuhan. Tangannya yang kuat terus memimpin setiap kita. Haleluya. Boleh tepuk tangan bersama-sama, come on. Mari sama-sama kita nyatakan. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Setiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, dihantarnya. Jika sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baka. Yang percaya boleh sorakan. Haleluya. Mari lebih semangat lagi kita nyanyikan. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Setiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baka. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, dihantarnya. Haleluya. Aku tiba di rumah Bapa surga yang baka. Yang percaya boleh sorakan haleluya. Allah kami yang luar biasa menetap
menentukan setiap langkah kami dan memimpin kami. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Come on. Boleh sambil tepuk tangan di atas kepala sama-sama, come on. Mari jemaat sendiri katakan. Setiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ini nyanyian iman kami kepadamu ya Tuhan. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang. Mari jemaat Tuhan lebih lagi nyatakan sama-sama. Setiap langkahku, bersama-sama nyatakan. Setiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi. Ku lihatnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah surga yang bakal, di rumah Bapa. Amin. One more time say, di rumah Bapa surga yang bakal. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sungguh kami percaya ya Tuhan, dan kami akan bersorak haleluya. Mari sama-sama nyatakan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, sorak haleluya, haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan nyatakan. Soraklah. Boleh sambil tepuk tangan sekali lagi di atas kepala, come on. Soraklah. Bersama-sama. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari sambil lambaikan tangan bersama-sama katakan. Haleluya, haleluya. Sorakan haleluya. Tepuk tangan yang panjang buat Allah kita yang luar biasa. Kami akan terus bersorak-sorai karena Engkau dahsyat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapa yang tidak pernah berhenti memberkati kami sampai hari ini, yang tidak pernah gagal menolong setiap kami. Di waktu yang tepat Engkau sediakan segala sesuatu yang memberikan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami
depan. Kami yakin dan percaya segala sesuatu indah pada waktunya ya Bapa. Mari nyatakan akan selalu berhenti kasih-Mu Tuhan. Tuhan tetap abadi. His love tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari saudara saja katakan, Tuhan selalu tak pernah gagal, tak pernah terlambat. Dalam segala situasi kehidupan kami. Yes, Lord. Tuhan selalu menolong, selalu Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Ini deklarasi kami Tuhan. Oh, Tuhan selalu menolong, selalu sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizin.
Terima kasih untuk pujian penyembahan ini yang keluar dari mulut bibir kami, dari hati kami yang terdalam. Tuhan tidak pernah tidak menolong kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak pernah membiarkan kami, Tuhan tidak pernah tidak peduli pada kami. Karena Engkau adalah Allah yang sangat ajaib, Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah gunung batu kami, Allah kota benteng kami, Allah segala-galanya. Sebentar kami akan mendengarkan pesan-Mu Tuhan melalui mulut bibir hamba-Nya. Biar nama Tuhan saja diagungkan, dipermuliakan, Engkau segala-galanya. Jemaat yang hadir, pemusik, WL Singer, bahkan semua kami di tempat ini tidak terkecuali, semua menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami mau Bapa bertindak, mau bergerak sesuai dengan apa maunya Tuhan. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan berkatin. Silakan duduk semuanya. Shalom. Kok bimbeli? Shalom. Iya, masa kalah sama nenek-nenek, betul ya? Oke, bagaimana semuanya sehat? Ya, luar biasa ya, Tuhan Yesus baik, luar biasa. Tadi pagi saya menyampaikan firman tentang yang pertama tentang identitas. Siapa identitas kita? Ya, karena sering kali membuat kita makanya gak bisa maksimal di mata Tuhan. Karena kita lupa siapa diri kita. Kita pikir kita hanya biasa-biasa, kita pikir kita hanya pecundang, kita pikir kita hanya orang yang sederhana. No! Setiap engkau dan saya punya 4 identitas. Pertama adalah prajurit, kedua adalah olahragawan, ketiga adalah petani, keempat adalah twinsinya Yesus, kembarnya Yesus. Makanya hari ini kalau engkau sadar siapa dirimu, engkau akan berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua tadi saya sampaikan tentang apa? Tentang orang yang terkonek dengan Tuhan. Jangan hanya bangga karena engkau beribadah, hanya engkau pelayanan. Kalau engkau tidak terkonek, enggak mengalami apa-apa. Ada 6 perkara yang luar biasa, bahkan 7 keajaiban yang luar biasa kau alami kalau engkau terkonek dengan Tuhan. Itu tadi ibadah yang berikutnya. Hari ini kita akan menyampaikan hal yang berbeda sedikit tapi tetap sama. Intinya semua memotivasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih mengasihi Tuhan. Amin. Ada orang nggak di sini? Ayo ya, Ibu Indri ada gila-gilanya dikit, betul? Kalau kalian tidak respon, saya langsung pulang ke Bandung. Halo? Hey, halo, is there anybody here? Halo, responi dia, not me. Engkau tidak perlu meresponi saya, nggak perlu. Yang penting kau responi dia hari ini, kau akan lihat perkara besar akan kau alami dalam hidupmu. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Oke. Kita akan buka yuk, kita akan buka 1 Samuel 1 ayat 17 sampai dengan 18 ya. 1 Samuel 1 ayat 17 sampai dengan 18. Kalau engkau baca sepintas ayat ini kayaknya ini ayat biasa-biasa, tapi ini ayat luar biasa. Mana buktinya? 1 Samuel 1 ayat 17 sampai dengan 18. Jawab Eli. Ini seorang Hana, dia nangis datang pada Tuhan, dia mau punya anak ya, dia nangis, dia datang pada Tuhan dan perhatikan ini perkataan daripada Eli ya. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu yang makan dan mukanya tidak muram lagi. Luar biasa. Kalau engkau baca sepintas, emang kenapa Bu Indri? Ya biasa-biasa aja, pulang dari gereja muka muram, muka cembetut, betul? Tapi no, kalau engkau tangkap pesan Tuhan hari ini nanti akan berbeda cara kita beribadah pada Tuhan. Akan berbeda caramu melayani Tuhan, akan berbeda cara engkau mengikut Tuhan, betul? Dikatakan tadi mukanya tidak muram lagi, berbeda. Tadi datang kuda Nil, sekarang jadi kuda poni, betul? Apa sampai di sana? Lihat yang berikutnya, terobosan yang luar biasa. Ayat 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Dan Samuel hamba Tuhan ini adalah orang yang mengurapi 2 raja Israel sekaligus. Yang pertama adalah Saul, yang kedua adalah Daud, betul? Ini seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Pertanyaan, apakah terobosan kita hanya sampai di sana? No. Kalau Tuhan sudah menerobos hidup seorang, beda. Enggak 1/10, enggak 2/10, 100%, 1000% engkau akan mengalami perubahan yang radikal. Gak ada orang juga di sini. Nanti ajak berantem saya nih, betul ya. Oke, kita lihat ya. Kita lihat ya, apakah hanya sampai di sana saja. Buka 1 Samuel 2 ayat 20 sampai dengan 21. Enggak stop hanya sampai di sana. Enggak stop hanya mukanya enggak muram lagi. Enggak stop hanya diberikan satu anak. 1 Samuel 2 ayat 20 dan 21. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya Tuhan kiranya memberikan keturunan padamu. Dan perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya pada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda dari hadapan Tuhan. Luar biasa. Ini cara Tuhan bekerja. Nah, kalau engkau mau mengalami terobosan dengan kekuatanmu sendiri terbatas, bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda di tempat ini. Tapi kalau Tuhan yang bekerja dalam hidup seorang, terobosannya itu tidak main-main. Yang gak pernah kau pikir, gak pernah kau dengar, gak pernah kau lihat, itu yang akan kau alami. Itu terobosan daripada Tuhan. Siapa yang ngalamin terobosan? Hana. Bukan orang hebat, bukan pendeta besar.
bukan orang kaya, bukan orang yang berhasil, orang yang gagal. Karena orang mandul itu dianggap gagal, bahkan dianggap terkutuk di zaman perjanjian lama dan baru gitu. Tapi lihat, dia bisa mengalami terobosan. Kalau dia bisa mengalami, engkau di tempat ini juga pasti akan bisa. Itulah Tuhan kita, itulah tentang Tuhan Yesus ya. Kalau kita baca tentang misalnya sekarang tentang autobiografi orang lain, hanya dia mungkin yang ngalamin. Tapi kalau firman Tuhan bukan hanya untuk dia, untuk kita di sini. Waktu engkau mendengar, waktu engkau memperhatikan, waktu engkau merenungkan, waktu engkau praktekkan, engkau dan saya akan mengalami hal yang sama. Wow, luar biasa. Apa hanya cuman Hana? Mari kita lihat berikutnya. Yuk di tempat ini ya. 1 Tawari 14 ayat 10 sampai dengan 11. 1 Tawari 14 ayat 10 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. 1 Tawari 14 ayat 10 sampai dengan 11. Bertanyalah Daud kepada Allah. Ya. 1 Tawari 14 ayat 10 sampai dengan 11. Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, perhatikan, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Wow! Lagi-lagi terjadi terobosan. Siapa dia? Daud, tukang angon kambing. Di tempat ini untuk engkau mengalami terobosan, gak dibutuhkan engkau mesti ahli waris yang orang kaya raya. Gak dibutuhkan mesti engkau orang yang pintar S1, S2, S3, S5, S5, S jeruknya dunia. No. Tidak dibutuhkan karena mungkin engkau cantik luar biasa, ganteng luar biasa, atau engkau punya koneksi luar biasa. Daud ini nobody. Daud ini punya dark side yang gak baik. Tapi yang luar biasa dikatakan dia bisa mengalami terobosan demi terobosan. Mana buktinya? Lihat ayat berikutnya. 1 Tawari 18 ayat 13. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom. 1 Tawari 18 ayat 13. Sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberikan kemenangan pada Daud kemanapun ia pergi berperang. Wow! Ini kok nggak semangat sih ini? Ini udah makan apa belum makan? Apa nggak ngerti? Udah pada makan belum? Katanya di sini banyak anak muda. Mana anak muda? Coba angkat tangan. Anak muda itu umur 70 tahun ke bawah, 70 tahun ke bawah anak muda. Kalau engkau belum 70 tahun engkau masih bayi. Betul? Anak muda tuh harusnya beda loh. Betul? Ini nenek-nenek loh, umur 62 tahun loh. Masa kalah sama nenek? Halo, anak-anak muda mana? Iya, bilang hunya pun gini. Langit pun sedih. Ya, kok anak mudanya CK7 kayak begini gitu loh. Katanya generasi Yeremia. Mana nih generasi Yeremianya? Yes, betul. Pak, Bapak jadi 17 tahun. Yang lainnya umur 1000 tahun. Bapak ini luar biasa, tepat di belakang suami saya. Ya, luar biasa. Ya, hari-hari ini ayo jangan hanya bangga hanya menjadi sekedar Kristen, sekedar anak muda. Enggak cukup, harus menjadi pribadi yang luar biasa dalam Tuhan. Halo, halo, halo. Dikatakan engkau dan saya akan mengalami terobosan. Yang satu adalah Hana. Ini bicara tentang pribadi yang biasa-biasa. Mungkin engkau ibu rumah tangga di tempat ini, mungkin engkau bapak rumah tangga di tempat ini, mungkin engkau hamba Tuhan yang biasa di tempat ini. Yang kedua adalah siapa? Dikatakan tadi adalah siapa tadi yang kedua? Daud, anak muda yang luar biasa. Di tempat ini siap kita punya potensi yang sama. Satu lagi siapa? Zakius dikatakan. Dia memang orang yang bukan muda lagi. Tapi yang luar biasa dikatakan. Satu hari ini juga seisi keluargamu akan selamat. Itu terobosan yang luar biasa. Maka jangan pernah pikir cukup aku saja yang bertobat. Yes, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bukan hanya engkau. Kalau engkau sungguh-sungguh engkau mengalami terobosan. Seisi keluargamu itu akan mengalami perkara besar dengan Tuhan. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan. Nah, kalau sebelumnya kita lihat bagaimana seorang Hana sebelumnya. Yuk kita lihat yuk perbandingannya langit dengan bumi. Coba kita lihat sebelum dia mengalami terobosan. 1 Samuel 1 ayat 7. Ini kehidupan orang Kristen. Ini kehidupan anak muda Kristen. Ini kehidupan daripada jemaat Kristen yang belum mengalami terobosan. Maka di tempat ini kalau engkau belum mengalami terobosan pasti seperti Hana ini. Mana buktinya? Yuk kita lihat 1 Samuel 1 ayat 7. Dikatakan demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ini orang-orang yang gak mengalami terobosan. Beda, pesimis, muka kuda nil, gak ada semangat, gak ada antusias. Maka di tempat ini kalau engkau datang beribadah tapi gak mengalami terobosan, ngapain datang ibadah? Amin. Halo.
Ini dikatakan Hana bertahun-tahun loh. Jangan pernah pikir kalau engkau sudah ibadah automatically mengalami terobosan. Kalau engkau tidak mengerti pesan Tuhan hari ini, nothing happen to you. Pertanyaan sekarang, apa yang membuat Hana mengalami terobosan? Mari kita lihat ya. Tadinya sebelumnya dia hidup tuh sangat gak happy. Bayangkan, gak gampang loh buat seorang wanita yang dikatakan mandul. Mungkin sebelum menikah dia dengan Elkanah, waktu mereka berpacaran, waktu courting, itu mesra banget betul. Suka makan rujak di bawah pohon beringin betul. Ya, kalau jalan mungkin pegangan tangan, walaupun gak punya uang tetap pegangan tangan betul. Tapi sesudah mereka menikah, ternyata tahun berikutnya dikatakan oleh obgynnya, dokter ginekolognya, maaf Hana gak bisa punya anak. Dia coba pergi kemana-mana, enggak juga bisa. Mulai Elkanah mulai agak berbeda. Kenapa? Ada pressure mungkin dari mertua, betul? Apalagi kebetulan ini Elkanah Situmorang, betul? Orang Batak. Orang Batak kalau nggak punya anak itu agak repot urusannya, betul? Ya, makanya kenapa ayah saya sampai punya anak 11? Karena ibu saya asal melahirkan perempuan terus, makanya terus hamil. 11 produksinya, betul? Nah, dikatakan di sini Hana ini nggak main-main. Apalagi yang dihadapinya adalah musuh dalam keluarga. Kalau di luar sana pekerjaan, kalau di kantor itu pulang nggak rasa apa-apa. Ini setiap pulang ke rumah dia lihat mungkin si Penina mesra-mesra makan rujak sambil sementara dia hanya manyun aja, betul? Anak-anak yang lahir juga bilang, lu mandul. Ini nggak main-main, dibully bertahun-tahun. Itulah Hana. Tapi yang luar biasa kemudian Hana dikatakan beda. Artinya apa pesan Tuhan hari ini? Kalau Hana bisa mengalami terobosan, engkau di tempat ini juga bisa. Yes. Yes. Tepuk tangan lagi. Yes. Yes. Ini Tuhan kita yang luar biasa. Maka terobosan bukan hanya cerita dulu. Hari ini engkau bisa asal engkau tangkap message Tuhan hari ini ya. Nah, dikatakan sekarang apa yang membuat Hana bisa mengalami terobosan? Kalau kita lihat hidupnya sangat tidak happy. Daud juga mengalami hal yang tidak mudah. Kalau engkau baca Daud menjadi anak Allah yang maha tinggi, Daud Yesus anak Daud, ya bahkan Daud raja yang terkenal, itu sesudah endingnya. Tapi sebelumnya dia punya dark side yang gak main-main, kehidupan masa lalunya gak main-main. Saya mau tanya, dari mulai kecil gak disayang loh oleh papa mama, betul? Waktu ada Samuel datang ibadah, semua anak-anak dipanggil kecuali Daud, karena Daud tukang angkon kambing. Tukang main kecapi, sementara kakak-kakaknya semuanya panglima daripada Saul. Di tempat ini mungkin engkau tidak dianggap oleh papa mama karena engkau lebih biasa daripada koko cici daripada abang-abangmu. Itu bisa happen, itu Daud. Apalagi abang-abangnya juga nggak menganggap. Waktu dia datang ke bawah mau bawa makanan, waktu perang Goliat, apa abangnya bilang? Ngapain kau sini? Pulang. Itu artinya apa? Seringkali dalam rapat keluarga mungkin kita nggak dianggap karena kita paling sederhana dibanding abang-abang, kakak-kakak atau adik-adik kita. Betul? Siapa lagi? Istrinya anak raja, makanya nggak anggap dia karena itu angon kambing. Waktu dia menari untuk Tuhan, membawa Obed Edom, membawa tabut perjanjian. Dia bilang apa? Ngapain kau nari seperti perempuan, seperti orang gila, betul? Di tempat ini mana suami-suami? Angkat tangan. Tiba-tiba banyak dudar sini, luar biasa. Perubahan yang sangat cepat. Suami-suami itu berbahagia bukan karena dia banyak uang loh, tapi waktu dihargai oleh istri loh. Maka di tempat ini istri-istri jangan ngejago sama suami. Mana istri-istri, angkat tangan. Tiba-tiba juga jadi janda semua, luar biasa. Istri-istri, jangan kau bilang, tapi kan Bu Indri kan, udah kan Bu Indri yang penting kan, udah pokoknya yang penting kan saya bisa kasih dia ini. No, waktu engkau menghargai suami itu beda. Maka dikatakan Daud gak dihargai oleh suami, oleh istrinya. Apalagi dia juga gak dihargai oleh mertuanya, gak dianggap mertua, bahkan mau dibunuh oleh mertua. Apalagi anaknya, mana orang Batak sini? Coba angkat tangan. Anak orang Batak, itu anak laki-laki betul, anak koki betul. Ya, itu anak itu adalah pengganti daripada bapak. Makanya anak itu tumpuan harapan daripada kita. Dia berharap Absalom adalah anak yang bisa membuat dia bahagia. Istri nggak bisa, papa nggak bisa, abang nggak bisa, mertua nggak bisa, minimal anaknya itu pun mau bunuh dia. Artinya Daud ini nggak happy hidupnya. Pertanyaan, apakah gara-gara itu membuat dia marah sama Tuhan? No, dia mengalami terobosan bersama dengan Tuhan. Makanya hari ini jangan hanya lihat masa lalumu. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Dia mengalami terobosan. Maka jangan pernah bilang gini, Bu Indri, tapi hidup saya masa lalu saya menderita. Halo. Engkau dan Daud gak ada papanya. Saya dengan Daud gak ada papanya. Daud mengalami depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Hancur-hancuran. Tapi yang luar biasa, dia bisa berubah total. Pertanyaan, apa yang bisa membuat Hana, yang bisa membuat Daud ini bisa mengalami perubahan? Ya, kita tahu juga seorang Yabes. Tahu siapa Yabes? Yabes Simanurung.
Yabes ini adalah orang yang paling menyedihkan hidupnya. Dari mulai masih kandungan, lahir, anaknya disebut namanya Yabes. Yabes itu artinya mamanya melahirkan kesakitan. Mungkin papanya pernah selingkuh waktu hamil. Mungkin dicerai oleh papanya. Mungkin papanya KDRT. Mungkin papanya bangkrut. Makanya suka dimarah-marahin mamanya. Kesakitan hati mamanya dia buat menjadi nama anaknya. Bayangkan Yabes lahir gak tahu apa-apa. Disebut namanya lahir dengan kesakitan, betul? Orang lihat Yabes mungkin lucu banget ya. Matanya biru, orang Israel, betul? Mata biru, rambut keriting, ikal, betul, badannya juga gempal-gempal, betul. Pasti orang bilang, ih lucu banget, betul lucu. Pasti tanya namanya siapa? Yabes, katanya. Artinya mamaku menderita waktu melahirkan aku. Ini bukan hal yang mudah loh. Saya punya anak rohani. Papanya berselingkuh pas istrinya lagi hamil, anak ketiga. Dia bilang apa? Bu Indri, nanti kalau anak saya lahir, saya bikin namanya Tabah sampai akhir. Wow, Tabah sampai akhir. Anaknya lahir laki-laki, 3 kilo, ganteng, papanya ganteng, mamanya ganteng. Apa yang terjadi? Sehat 3, sekian kilo lahir. Nggak sampai 3 bulan meninggal. Kenapa? Nama itu terlalu berat bagi dia. Itulah Yabes. Tapi kalau engkau lihat apa yang terjadi, Yabes nggak menyerah. Dia bukan bilang, Tuhan engkau tidak adil. No. Tapi dia katakan apa? Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Sampai hari ini lagu doa Yabes menjadi berkat bagi banyak gereja. Wow! Hari-hari ini jangan menjadi pribadi yang playing victim. Mentang-mentang saya. Kalau Hana bisa diubahkan, kalau Yabes bisa diubahkan, kalau Daud bisa diubahkan, kalau Yusuf bisa diubahkan, engkau dan saya juga di sini bisa. Apa kata kuncinya? Ini kata kuncinya. Very simple ayatnya. Ini kata kunci dan iblis nggak suka kita tahu ini. Mari kita buka 1 Samuel. 1 Samuel sebentar. 1 Samuel 1 tadi ya. 1 Samuel 1 ayat 17. Ini kata kuncinya. Ini kata kuncinya kalau engkau mau mengalami perkara besar dengan Tuhan hari ini. Mau mengalami perkara besar? Ayatnya biasa aja Bu Indri, firman Tuhan itu luar biasa. Ayatnya kesannya biasa, tapi di balik itu ada hal yang luar biasa. 1 Samuel 1 ayat 17, jawab Eli, pergilah dengan selamat. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Ayat 18, perhatikan. Apa respon daripada seorang Hana? Ayat 18. Maka dikatakan, sesudah berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Waktu kau baca ini apa yang kau dapat? Kenapa seorang Hana bisa mengalami perubahan? Kenapa mukanya gak kudanil lagi? Kenapa dia bisa punya anak Samuel? Kenapa dia bisa punya anak 6 lagi, 5 orang lagi? Kenapa Daud bisa berubah? Karena jawabannya sederhana, mereka meresponi firman Tuhan. Perkataan Eli tadi adalah firman. Allah memberikan apa yang kau minta. Firmannya ada. Matius 7 ayat 7. Mintalah diberikan, cari mendapat, ketuk dibukakan. Betul? Waktu engkau meresponi firman dengan sikap hati yang benar, engkau akan mengalami terobosan. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Halo. Waktu engkau meresponi firman, bukan waktu engkau hanya beribadah saja. Ya, hati-hati karena di akhir zaman ini banyak orang Kristen ngakunya jemaat, ngakunya hamba Tuhan, tapi nggak mengalami terobosan. Kenapa? Karena masih seperti ini. Buka Lukas 13. Ini masih engkau dan saya alamin. Makanya engkau tidak bisa meresponi firman dengan benar. Lukas 13 ayat 10 sampai dengan 11. Pada satu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Apa ini? Ini fakta. Ini orang yang terikat di mana Bapak-bapak, Ibu-ibu? Di CK7. Tapi bukan CK7 di sini. CK7 ini di mana? Alaska. Dia ada di gereja, 13 tahun ini bicara mungkin dia hamba Tuhan loh. Mungkin dia pendeta, mungkin dia pengerja, mungkin dia jemaat yang sejati. Betul? Orang bisa melihat rajinnya ibadah, tapi ternyata dia orang yang tidak bisa mengalami terobosan. Bagaimana mengalami terobosan? Hanya melihat tanah terus, betul? Kenapa bisa mengalami terobosan? Saya jadi tukang obat hari ini. Apa ini? Hah? Kenapa? Karena engkau masih terikat. Makanya hari ini kalau engkau mau supaya engkau bisa meresponi firman, minta Roh Kudus lepaskan aku dari ikatan si jahat. Si jahat nggak takut engkau beribadah. Si jahat tetap happy waktu melihat kita ibadah tapi tetap masih terikat oleh rantai ini. Ini rantai kapal loh, saya bawa dari kapal. Betul.
Kita masih terikat. Makanya gak heran engkau tidak bisa. Engkau tidak bisa respon kepada firman. Dikatakan di sini. Dikatakan di sini, ya. Firman itu adalah kekuatan kita. Buka Yesaya 5 ayat 11. Buka Yesaya 55 ayat 11. Kalau engkau nggak ngerti tentang kekuatan firman, kau rugi sendiri. Yesaya 55 ayat 11 dikatakan. Coba kita lihat. Sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh padanya. Waktu engkau dengar firman Tuhan. Kata firman Tuhan, bangkit. Angkat tilammu, berjalan. Jangan bilang, aduh Bu Indri, mana bisa saya bangkit. Saya udah lumpuh Bu Indri, gak mungkin saya bisa bangkit Bu Indri. Saya hancur-hancuran, gak bisa saya bangkit Bu Indri. Utang saya banyak. Hari ini kalau Tuhan katakan engkau harus bangkit, bangkit. Karena engkau pasti bisa dan Tuhan akan melaksanakannya semuanya. Wow! Firman itu adalah dia, Yohanes 1 ayat 1. Buka satu lagi, supaya engkau sadar. Mereka kalau dalam tempat ini, jangan responi hamba Tuhannya. Bukan hamba Tuhannya, firmannya. Firmannya. Halo, coba kita lihat. Ya, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah, itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah, betul? Makanya kalau engkau meresponi firman, bukan meresponi Ibu Indri. Responi firman. Halo. Dikatakan firman Tuhan gak pernah kembali sia-sia. Waktu dia perintahkan pasti akan dilaksanakan dan pasti berhasil. Saya waktu bertobat tahun 1999 tanggal 20 Mei. Di sana kata dokter anak saya lahir dia cacat. Tadi ibadah ke jam 11 dia ikut. Katanya dokter itu bisa cacat. Kenapa? Karena saya terlalu stres. Ini Pak Ari suami saya ada di sini. Waktu itu Pak Ari masuk ke dalam penjara karena narkoba. Jadi bayangkan suami saya masuk dalam narkoba ada 6 bulan di penjara. Sementara anak saya lahir kata dokter itu bisa cacat. Itu tidak main-main. Dan saya kami untuk mau masuk ke rumah sakit pun kebetulan tidak punya uang. Karena hotel kami baru dibakar. 2,7 hektar dibakar dalam waktu 2 jam. Betul-betul nol cadangan keuangan. Waktu itu saya pengen mati. Saya pengen bunuh diri. Waktu saya pikir mendingan gue mati aja. Ngapain juga gue hidup. Itu betul-betul di luar dugaan saya. Kok gini hidupku? Waktu itu seorang hamba Tuhan datang. Hamba Tuhan hanya buka satu ayat. Yesaya 43 ayat 4a. Ibu Indri, engkau berharga. Engkau mulia. Tuhan mengasihi engkau. Ayatnya sederhana. Gak pakai sound system. Gak pakai mewah-mewah. Cukup firman Tuhannya itu disampaikan oleh seorang hamba Tuhan. Waktu saya masih bilang, mana mungkin aku berharga di mata Tuhan. Buktinya suamiku di dalam. Buktinya anakku lahir cacat. Buktinya uang masuk operasi aja gak ada. Gak mungkin saya berharga. Tapi hamba Tuhan itu tidak menyerah. Dia katakan, Ibu Indri, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau mulia, Tuhan mengasihi. Di sana saya ambil keputusan. Kalau betul aku berharga Tuhan, aku mau tangkap Tuhan hari ini. Berikan aku kesempatan, anakku lahir normal. Aku akan ikut engkau seumur hidupku. Itu saya minta sama Tuhan. Tahu apa yang terjadi? Doa si penjahat seperti saya. Gak nunggu sampai engkau harus bertobat dulu. Kalau engkau punya hati yang hancur kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Anak saya lahir normal. Sekarang umur 23. Tinggi 175, putih, langsing, cantik. Yang mau ngelamar silakan isi formulir. Luar biasa. Dan di sana saya mengalami terobosan. Makanya aku ada hari ini di tempat ini. Hari-hari ini responi firman Tuhan. Kalau engkau gak meresponi firman Tuhan gak akan bisa. Nah pertanyaannya, kenapa orang gak bisa meresponi firman Tuhan? Ada 3 penyebabnya. Kenapa engkau tidak bisa meresponi firman Tuhan? Dengar masuk kanan, keluar kanan. Gak mengalami perubahan. Makanya Kristen bonsai, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya sama terus. Itu bukan rencana Tuhan loh. Kalau Yesus betul, Tuhan Yesus tidak berubah, betul? Tapi engkau harus berubah. Dari yang tidak ada apa-apa menjadi apa-apa. Dari yang mengalami tidak berubah, jadi berubah. Itu anak-anak Tuhan. Dikatakan Tuhan menjadi kepala, tidak menjadi ekor, tetap naik, tidak turun. Itu rencana Tuhan. Kalau engkau tidak mengalami terobosan, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan pendeta, jangan bilang sama dokter Yanto. Tapi koreksi diri, kenapa sampai enggak mengalami terobosan? Dikatakan karena meresponi firman. Karena meresponi firman. Kenapa tidak bisa kita meresponi firman? Apa ini? Apa ini? Dari Mandalika nih saya dapat. Ibu Indri gini-gini saya paling suka. Tadi saya baru bilang sama Pak Bambang, kita tuh suka touring. Kalau kalian lihat saya touring dengan suami saya, beda bajunya juga gak seperti ini, betul. Seperti itu loh. Ya kita kadang-kadang 4.000 kilo, 7.000 kilo. Ya tidur kadang-kadang di lantai, di jalan. Wah gak ada masalah. Loh kok hamba Tuhan seperti ini? Emang gue pikirin. Betul? Hamba Tuhan juga manusia dong, punya hobi, betul? Ya, nah dikatakan tadi di sini. Kenapa engkau tidak bisa mengalami perubahan? Karena engkau terikat. Kenapa engkau terikat? Karena engkau tidak mau banting setir.
Kalau engkau tidak mau banting setir, engkau tidak akan pernah mengalami terobosan. Responi firman Tuhan hari ini. Lepas dari firman itu gak masuk akal. Masuk akal, responi. Kalau engkau tangkap, karena firman itu adalah dia sendiri loh. It's not me, itu dia sendiri. Waktu engkau meresponi Yesus dengan berkata, aku mau Tuhan. Makanya Hana pulang berbeda. Orang-orang yang meresponi firman Tuhan itu beda loh. Pulang dari tempat ini mukanya langsung kayak Sofi, langsung kayak cemerlang loh. Tapi kalau engkau nanti pulang dari tempat ini muka tetap memble, ada yang salah dengan kita. Karena berbeda. Hana tadi dikatakan mukanya gak muram lagi, betul? Makanya setiap orang kalau meresponi firman Tuhan itu makin awet muda, tahu? Halo. Coba lihat kanan kiri, ada muka tua sini, coba lihat. Beda. Karena dia berasa, wah gila Bo, Tuhanku luar biasa. Betul, jadi adrenalin kita beda. Gak perlu pakai ginseng Korea, percayalah. Kalau engkau responi firman Tuhan akan berbeda. Harus banting setir. Pertanyaan, kenapa orang gak bisa banting setir? Ada 3 penyebabnya. Yang pertama, karena engkau bilang, tapi kan Bu Indri firmannya yang nyampaikan Eli. Siapa Eli? Eli bukan hamba Tuhan yang kudus. Dia hamba Tuhan yang kompromi dengan dosa. Betul. Dia lihat anaknya berbuat zina di tempat tempat pertemuan Allah. Dia hanya bilang, jangan. Nanti apa kata jemaat CK7? Bukan apa kata jemaat, apa kata Tuhan. Dia nggak berani tegas pada anaknya. Makanya nggak heran, dia mulai nggak peka. Pelayanan nggak peka, mana buktinya? Waktu Tuhan panggil Samuel, 3 kali dipanggil, anak rohani dengar, dia nggak dengar. Waktu Hana nangis-nangis, dia bilang apa? Ngapain lu nangis-nangis kayak orang mabuk? Saya bukan mabuk, saya minta doa sama Tuhan. Hati-hati kalau engkau mulai tidak peka. Karena apa? Karena engkau mulai kompromi. Hamba Tuhannya kompromi, hamba Tuhannya gak benar. Kalau gitu ngapain dengar firman ya Bu Indri? Dengar baik-baik. Engkau ke tempat ini bukan mencari pendeta, engkau mencari firman. Jadi responi firmannya. Lepas dari dia gak baik, lepas Ibu Indri gak baik, jangan lihat sayanya. Tangkap firmannya, karena firman itu adalah dia sendiri. Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya firman, dan firman itu adalah dia sendiri. Dalam Ayub 21 ayat 20, ayat 22, Ayub 22 ayat 21, coba lihat, ini lebih luar biasa lagi. Ayo kita lihat, supaya engkau di tempat ini jangan biasa-biasa pada firman. Coba buka Ayub. Ayub 20, mana nih? Ayub 22 ayat 21 kalau nggak salah. Coba lihat. Berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram, dengan demikian engkau beroleh keuntungan. Apa arti berlaku ramah pada firman? Responi firman. Jangan komentari firman. Jangan seperti orang-orang yang banyak pada saat Zakius. Tuhan bilang, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Itu firman Tuhan. Tuhan katakan, satu orang sungguh-sungguh seisi rumah selamat, betul? Tapi apa kata orang? Dia tinggal di rumah orang berdosa. Waktu engkau komentari firman hari ini, waktu engkau sinis pada firman, engkau tidak akan mendapat apa-apa. Responi firman dengan berkata, itu aku Tuhan, aku mau berubah. Jangan lihat siapa yang menyampaikan. Responi firman, karena Tuhan bisa bicara melalui apa? Ayam jago. Betul? Petrus bertobat. Level Petrus itu wakil gembala loh. Harusnya dia bertobat dengan hamba Tuhan besar, betul? Minimal dari Amerika, betul? Tapi dia bertobat dari ayam jago. Jangan lihat casingnya orang, jangan lihat jubahnya orang. Tangkap firmannya. Amin. Waktu engkau dengar musik, dengar penyembahan, tangkap penyembahannya, tangkap liriknya. Bukan lihat WL-nya siapa, singernya siapa. Kalau memang harus artis yang bikin kita masuk surga, artis semua di sini hari ini. Betul, mau dia juga suaranya sumbang, tapi kalau engkau tangkap kata-katanya, itu membuat engkau akan mengalami terobosan. Yes, betul. Dikatakan ini sekarang, kayak tadi saya mau tanya. Yang membuat saya bertobat, seorang hamba Tuhan biasa loh. Hanya naik turun angkot. Namanya almarhum Bapak Anton. Pelayanan dia hanya cuma 10 orang. Pelayanannya penjara, naik turun angkot, rumahnya juga kontrak. Halo, dia menyampaikan firman mas saya dengan hati yang tulus. Di sana ada terobosan dalam hidup kamu. Ini Pak Ari di sini, suami saya. Mungkin belum pernah ketemu ya. Suamiku yang ganteng, I love you Pak. Iya gak apa-apa, kenapa harus suami sendiri, betul? Jangan suami orang, betul? Suami saya ini paketnya komplit bapak-bapak, ibu-ibu. Saya di sini tanya, mana suami-suami, angkat tangan. Ada gak suami-suami yang kayak paket suami saya komplitnya? Cari suami saya itu luar biasa. Kalau enggak di rumah sakit, karena tabrakan. Karena suami saya itu paling suka tabrakan.
Pohon beringin di Cipaganti diem aja ditabrak. Kalau nggak sampai speedometer habis tuh, nggak berhenti tuh suami saya. Makanya kemarin waktu kami berangkat, waktu kami pergi touring ke Eropa, itu saya kena HNP tangan saya. Tapi karena Pak Ari ngebut 140, 160, sembuh tuh tangan saya. Maka sampai saya bilang, haleluya, haleluya, jadi sembuh. Kadang-kadang di tengah kegilaan bisa terjadi mujizat, betul? Yes. Kedua apa? Kalau cari suami saya kalau nggak di rumah sakit, itu karena tabrakan. Atau di kantor polisi karena berantem. Suami saya pokoknya kalau misalnya ada orang aneh-aneh itu dia nggak peduli orangnya. Satu lagi, di rumah ceweknya kalau dia lagi pacaran. Ya Pak? Enggak lah ya Pak ya. Ya enggak. Hanya bercanda Pak. Intinya suami saya ini paketnya luar biasa. Kalau menurut orang, mungkin bagaimana sekarang suami saya ini bisa bertobat? Orang pasti bilang bertobatnya mungkin harus masuk Nusa Kambangan. Terus suami saya bilang, atau waktu koma. Suami saya koma, ngalamin hal-hal yang tidak mudah berapa kali. Itu kelempar masuk ke mobil motornya sampai, wah itu sampai bonyok, sampai di kilo itu segala macam. Tapi gak bertobat tuh. Tahu di mana dia bertobat suami saya? Perhatikan. Satu hari dia pulang dari diskotik, saya mau pergi pelayanan. Pak Ari bilang begini, lihat nih, saya dapat firman Tuhan. Saya kaget. Loh, kok orang yang suka seperti ini dapat firman Tuhan? Harusnya kan dapat firman Tuhan hamba Tuhan, betul? Pak Ari sangat kaget dapat firman Tuhan dan dia sangat merasa Tuhan siapa saya. Dia mulai kirim sama teman-temannya. Sebulan belum ada perubahan, 2 bulan belum ada perubahan, 3 bulan, tahu apa yang terjadi? Dia mulai berhenti merokok. Dulu suami saya ngerokoknya 2 bungkus sehari, di Samsu sama Gudang Garam. Berhenti total. Yang minum, itu kalau bangsa Jack Daniel, kayak Martel itu biasa, itu bisa berhenti total. Yang ketiga yang biasanya suka ke diskotik, itu bisa berhenti total. Makan sekarang kalau udah malam kita langsung peluk-pelukan, betul? Dulu aku pergi pun gak pernah dicari, sekarang baru pergi sebentar, jam berapa pulangnya? Kata, luar biasa, betul. I love you suamiku. Kenapa bisa berubah? Bukan karena pendeta besar yang khotbahin. Karena dia meresponi firman Tuhan dari provider. Yes. Dari provider. Halo. Maka jangan pernah putuskan harus hamba Tuhan yang besar. Baru kita bisa mengalami terobosan. No. Responi firman Tuhan engkau mengalami terobosan. Yang kedua. Yang pertama adalah kenapa? Makanya masih terikat. Karena kita masih ngelihat orang yang menyampaikannya. Kita masih ngelihat kayaknya nggak level gua dong ini. Jangan bilang. Tuhan bisa pakai anak kecil, bahkan batu pun Tuhan bisa pakai untuk menegur kita. Amin. Halo, yang kedua, kenapa kita nggak mengalami terobosan? Karena masih terikat. Kenapa masih terikat? Karena engkau tidak siap untuk ke Silo. Hana doanya setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, nggak ada jawaban. Tapi tetap ke Silo. Seringkali kita waktu udah mulai nggak dijawab Tuhan, doa mulai malas ke SK7, betul? Gak ada orang? Halo? Kalau engkau tergantung jawaban doa, engkau tidak akan bisa sampai garis akhir. Percayalah, ada kalanya Tuhan jawab hari ini, ada kala tahun depan, ada kala 10 tahun, ada kala 20 tahun, ada kala 30 tahun. Saya dijawab oleh Tuhan doa saya, 17 tahun untuk Pak Ari. 17 tahun kali 365 hari, kali 24 jam, 60 detik, 60 menit, hitung sendiri. Apa gara-gara itu membuat saya berhenti melayani Tuhan? No. Apa gara-gara itu membuat saya berhenti untuk beribadah? No. Karena masalah waktu bukan waktuku, caranya bukan caraku, tapi aku percaya janji Tuhan ya dan amin bagi setiap kita. Amin. Ekonomi kami berubah 13 tahun. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu gak percaya, kami pernah tinggal di tipe rumah 21. Tahu tipe rumah 21? Kamarnya cuma 2x3. Buka pintu kamar anak kami pun gak bisa kebuka karena kena tempat tidur. Dan anak saya satu tidur di lantai. Kami pernah alami di sana. Karena baru kami pindah ke Bandung, hotel kami dibakar 2,7 hektar, 0 income kita. Itu pernah kami alamin. Sampai anak saya tiap tambah 10 dibuat ditagih untuk bayar uang sekolah, belum bayar uang sekolah. Pernah. Kami kirim anak kami ke Australia, hanya modal 50 juta itu dengan iman. Pak Ari bilang apa? Ini kita kirim. Selama dia di Australia, tahu di mana dia tidur? Dia tidurnya itu di rumah ruang tamu temannya. Di ruang tamu temannya, kalau pagi dia harus atur kursinya karena kembali bisa bangun. Dia kerja di 2 tempat, di ANZ dan di FedEx. Di ANZ pagi sampai 5 sore, di FedEx jam 11 malam sampai pagi. Bayangkan, itu pernah kami alamin, pernah. Tapi apa gara-gara ini membuat engkau menjadi pribadi yang tidak lagi cari Tuhan? Percayalah, kalau engkau tetap ke Silo, Tuhan gak tahan. Makanya akhirnya Tuhan indahkan doa daripada Hana, diberikan 1 Samuel dan 5 bonus anak. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Mungkin kau bilang, Bu Indri,
Yang pertama tadi adalah karena kita melihat orang yang menyampaikan, makanya kita terikat. Yang kedua karena apa? Karena engkau tidak cukup komit pada Tuhan. Komitlah pada Yesus. Yesus kita komit sama kita loh. Halo, walaupun engkau tidak setia, dia tetap setia. Walaupun engkau tidak sayang, dia tetap sayang. Walaupun kita meninggalkan, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia komit sama kita loh. Yang ketiga karena apa? Karena dikatakan di sini. Yang ketiga adalah karena apa? Yang pertama tadi adalah karena apa? Karena mendengar orang. Yang kedua karena apa? Karena tidak komit. Yang ketiga adalah karena apa? Karena kita di sini, Tuhan kita mencari di akhir zaman ini bukan sekedar jemaat tuh. Tuhan cari mempelai wanitanya. Saya mau tanya, kira-kira kalau orang mau menikah, yang dicari mempelainya gimana? Yang dewasa apa yang anak-anak? Nggak mungkin kita menikahkan anak kita dengan anak umur 5 tahun, betul? Nggak mungkin, betul? Pasti cari yang dewasa. Makanya kenapa? Walaupun Hana berdarah-darah tiap tahun ke Silo, dia tetap cari Tuhan. Tapi kenapa nggak langsung dijawab? Karena Tuhan mau Hana dewasa rohani. Ikut Tuhan nggak selalu taman bermain. Ada perjuangan. Halo? Makanya kata Tuhan apa? Mari datang padaku yang letih lesu berbeban berat. Aku berikan padamu kelegaan. Kenapa ada letih lesu berbeban berat? Karena memang hidup ini ada beban berat. Tapi seberat-berat apapun masalahmu, jangan pernah ada istilah menyerah, apalagi kata-kata capek Tuhan. Halo, mungkin kau bilang ibu itu gak mengalami beban berat, siapa bilang? Kami mengalami beban berat luar biasa loh. 17 tahun saya mengalami suami saya, akhirnya kami sekarang boleh mengalami pemulihan dan sama-sama pelayanan. 13 tahun masalah ekonomi. Apa siap sampai di sana? Enggak tuh. Waktu pandemi kemarin 2 tahun, masukin 3 tahun. Kami mengalami pandemi dengan Pak Ari, dengan keluarga, itu 4 tahun. Tahu apa? Setiap Kamis kami harus berhadapan di pengadilan. Orang di pengadilan tuh bukan main-main loh. Kenapa? Digugat oleh abang kandung sendiri 11 gugatan di pengadilan. Wow, satu bapak, satu emak, 11 gugatan. Bayangkan air mata, bayangkan waktu, bayangkan tenaga, bayangkan dana yang mesti keluar. Tapi waktu engkau tetap ke Silo 2 bulan yang lalu, dari 11 gugatan semua sudah menang ingkrah di pengadilan. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Wow, inilah hebatnya Tuhan kita. Makanya hari-hari ini mari, engkau harus berani banting setir. Iblis gak suka kita banting setir, makanya dia mulai pakai jurusnya. Yang membuat makanya engkau tidak bisa sampai garis akhir. Apa yang dipakai oleh iblis? Yuk saya jadi tukang obat sebentar. Sampai patah ini saya punya. Ya udahlah, biar patah pun saya pakai aja. Apa nih? Apa nih? Apa nih? Teropong. Waktu engkau selalu teropong suamimu, teropong istrimu, teropong mertuamu yang pelit, teropong anakmu, teropong gembalamu. Engkau tidak akan pernah bisa sampai garis akhir. Makanya gak heran engkau gampang kecewa. Halo, jangan teropong. Daripada teropong orang lain, teropong diri kita. Kenapa kita gak mengalami perubahan Tuhan sampai hari ini? Kenapa engkau tidak mengalami terobosan? Itu yang pertama. Yang kedua apa? Ini apa? Ibu-ibu, bapak-bapak. Apa nih? Kalkulator. Untuk apa? Bukan hitung duit. Suka ngitung-ngitung kesalahan orang lain. Bu Indri, dia terus-terusan. Dia gak pernah Bu Indri peduli sama saya, Bu Indri. Kita hitung-hitungan. Makanya kata Petrus, berapa kali aku mengampuni orang yang jahat padaku? 7 kali? Dia pikir Yesus bilang apa? Hebat bro. No. Yesus bilang apa? Bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Betul? Unlimited forgiveness. Waktu engkau pakai kalkulator, waktu engkau pakai teropong, apa lagi? Coba kita lihat. Ini apa? Yes, saya mau tanya. Ibu-ibu, bapak-bapak tempat ini mau ke Bandung. Ngelihat kaca depan apa kaca spion? Kalau engkau lihat kaca spion semua, tabrakan loh. Betul? Sering kali kita hanya lihat ke belakang kayak istri Lot, betul? Kita lihat ke belakang terus, begitu jahatnya dia sama saya. Kurang apa saya baiknya? Kalau engkau pakai ini, engkau tidak akan pernah sampai kepada garis akhir. Makanya mengalami terobosan. Daud kalau hitung-hitung kesalahan Saul, nggak akan pernah dia sampai kepada garis akhir, betul? Hana kalau hitung-hitungan soal Penina, nggak akan nyampe. Apalagi? Kita lihat lagi apa nih? Mungkin tadi engkau pakai kaca spion. Ini kaca apa? Apa nih? Lihat mata saya gede nggak? Seringkali kita pakai kaca pembesar. Kita hanya melihat masalah kita. Bangun pagi udah mikir, telur 1 kilo 31.000 Bu Indri. Waktu engkau hanya memperbesarkan masalahmu, engkau tidak akan pernah bisa mengalami terobosan, percayalah. Daripada engkau membesari masalahmu, besarkan kebaikan Tuhan. Besarkan kasih Tuhan.
Besarkan kesabaran Tuhan, baru engkau bisa. Dan yang terakhir, kenapa maka kita tidak bisa mengalami terobosan? Ini kebetulan baterainya mati. Mati baterainya, apa nih? Sorry to say, ini bukan center, ini lampu emergency. Sering kali orang pakai lampu emergency kapan? Waktu PLN mati, betul? Sering kali kita pada Yesus seperti itu, udah kepepet baru engkau cari Yesus. Kalau engkau dan saya mau mengalami terobosan, jadikan Yesus menjadi sahabat kita. Menjadi kekasih kita. Menjadi tumpuan harapan kita. Bukan hanya sekedar kepepet baru mencari dia. Hari ini pesan Tuhan. Seorang Hana, saya undang pemusik. Seorang Hana bisa bertobat. Bisa mengalami terobosan. Seorang Daud bisa mengalami terobosan. Seorang Yabes bisa mengalami terobosan. Siapa lagi? Paulus bisa mengalami terobosan. Kalau mereka bisa, engkau di tempat ini juga bisa. Kuncinya apa? Responi firman Tuhan. Responi firman Tuhan. Pertama kali saya bertobat waktu itu, sudah saya bertobat, belum pertama, sesudah saya bertobat tanggal 20 Mei, itu saya setiap dengar firman, ini saya kesaksian saya ya, di sini ada suami saya nggak bohong. Kami beribadah di GBI David Cakra Bandung. Setiap minggu saya ke sana, itu saya baru bertobat, tanggal 20 Mei tadi. Setiap ada hamba Tuhan bawa firman, itu kalau firmannya pas ke saya, itu saya di belakang nangis, amin, itu aku, itu saya katakan. Waktu ada altar, kalau ada hamba Tuhan bikin altar, yang pertama kali maju ke depan itu saya. Orang mungkin hanya begini, saya Tiara. Aku bilang, aku mau berubah Tuhan. Perhatikan, waktu engkau meresponin dengan hati yang hancur, di sana pintu awal engkau akan mengalami terobosan dalam Tuhan. Hari ini ambil keputusan. Firman boleh sederhana, tapi itu firman adalah dia sendiri. Jangan lihat jubah pendeta yang menyampaikannya. Jangan lihat ibu Indrinya. Tangkap firman Tuhannya. Yesaya 55 ayat 11 dikatakan firmanku tidak akan kembali sia-sia. Pada saat kuperintahkan dia akan melaksanakan dan pasti berhasil. Ayub mengatakan ramahlah terhadap firman, maka engkau akan beruntung dan berhasil. Dan Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Tuhan memberkati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Mari saudara kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, sakramen yang suci. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai dia datang kali yang kedua. Nah, setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini yang menjadi pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita mengingat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, supaya kita lebih mengasihi Dia. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami sadar sebelum kami mengenal Engkau, kami adalah orang yang berdosa. Upah dosa maut, kematian selama-lamanya. Engkau yang tidak berdosa, rela turun dari surga mulia, menderita, gantikan kami. Sungguh Tuhan, kalau kami pikirkan Tuhan, betapa kasihnya Engkau kepada kami Tuhan, betapa baiknya Engkau kepada kami ya Tuhan. Saat ini Engkau sedang ingatkan Tuhan, kemuliaan-Mu sedang turun atas gereja-Mu, atas jemaat-Mu Tuhan, atas setiap hati kami. Terima kasih Bapa. Tuhan mau memberkati
saudara dan saya melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu, masing-masing introspeksi. Lihat keadaan diri kalian. Kalau Roh Kudus mengingatkan dosa-dosa yang kita lakukan, mari kita minta ampun kepada Dia yang Maha Pengampun. Ampuni Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Kuriara masyanda ya ralamu, hiara lama ya ralama syande. Kasih-Mu dicurahkan ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Oh Ramasyana ya Ramo, oh Ramasyana ya Ramo. Ampuni kami ya Tuhan, layakan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, untuk masuk dalam perjamuan kudus ini Tuhan, dengan penuh ucapan syukur kepada Engkau Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus, amin. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan minum perjamuan kudus ini. Bapak Ibu semua sudah mendapatkan roti dan anggur ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Sekarang saudara mari ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersuara, ekspresikan ucapan syukur buat pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita. Boria masyangga ya Ramoy, kiara la masyangga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oramaya ramasyangge, irabaya ramasyanggaralamo. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengampunan-Mu Tuhan. Tahun 2022, tahun paradigma yang baru. Tuhan memberikan berkat-berkat yang baru. Terima, terima, terima dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur
Terima kasih Tuhan Yesus, buat pengampunan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan, kasih yang kekal buat kami Tuhan. Sekarang para suami, angkat kedua tanganmu. Bapa, Kau lihat para suami di tempat ini yang mengasihi Engkau Tuhan. Jadikan mereka Tuhan, imam, raja dan nabi dalam keluarga mereka Tuhan. Yang membawa keluarganya Tuhan untuk hidup dalam Tuhan. Menuruti firman dan berjalan sesuai tuntunan Roh Kudus. Berkati Tuhan kesehatan para suami di tempat ini Tuhan. Dengan kesehatan yang baik. Kau memberkati Tuhan setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan. Dibuat berhasil dan beruntung Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan para suami di tempat ini Tuhan. Sekarang para istri di tempat ini, angkat kedua tanganmu. Bapak, kami berdoa untuk para istri di tempat ini Tuhan. Istri yang takut kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Jadikan mereka Tuhan pilar doa, pilar keluarga yang kuat dan kokoh buat keluarganya Tuhan. Mau memberikan kekuatan yang baru buat para istri di tempat ini Tuhan. Kau memberi kekuatan-Mu Tuhan, supaya para istri ini tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Jadikan istri anggur yang manis Tuhan. Yang mendatangkan sukacita buat keluarga, kebahagiaan buat keluarganya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan para istri Tuhan. Beri kesehatan yang sempurna Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan mereka dibuat berhasil oleh Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus. Sekarang single parent yang belum punya pasangan dan anak-anak muda di tempat ini, angkat kedua tanganmu. Bapak, kami berdoa untuk single parent di tempat ini. Roh Kudus Engkau yang memberikan kekuatan buat mereka untuk tetap berjalan, untuk tetap berpegang pada firman-Mu ya Tuhan, untuk tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat mereka yang belum punya pasangan hidup Tuhan. Berikan Tuhan pasangan yang sepadan buat mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Sebagai generasi Yeremia Tuhan. Generasi anak muda yang cinta mati-matian kepada Engkau Tuhan. Yang tidak kompromi dengan dosa Tuhan. Dan mereka yang akan menyelesaikan amanat agung ya Tuhan. Mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan Tuhan. Kau berkati studi mereka Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka Tuhan dibuat berhasil oleh Engkau Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan generasi Yeremia ini ke dalam tangan Engkau Tuhan. Mereka akan menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan sekarang semua jemaat angkat kedua tanganmu. Tuhan, kami percaya Tuhan untuk berkat-berkat pengampunan, kesembuhan, kelepasan, pemulihan, jawaban doa, pengharapan yang baru diberikan untuk mereka ya Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Seluruh jemaat GBPRJ pasti diselamatkan oleh Engkau Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan untuk hari-hari ke depan, hari-hari yang sulit. Tapi kami percaya tentang janji-Mu Tuhan. Mereka akan tetap dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Karena mereka dalam milik-Mu Tuhan Yesus. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Diberkati karena kebenaran firman Tuhan dan juga perjamuan kudus, amin. Atas nama Gembala, pengerja, dan seluruh jemaat GBI PRJ CK7, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Ibu Evangelis Indri Pardede, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang apakah ada dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ CK7, boleh lambaikan tangannya. Ada di sebelah kanan saya. Nah, di sebelah kiri saya, puji Tuhan, selamat datang. Silahkan scan form biodata jiwa baru yang ada di depan. Dan setelah ibadah selesai dapat mengunjungi counter jemaat baru. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa secara khusus dan spesifik, setelah ibadah selesai dapat mengunjungi counter doa di depan.
dan para pengerja juga akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Kami meminta kesediaan Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengisi angket yang ada di depan bangku Bapak Ibu Saudara yang bisa di-scan untuk mengevaluasi pelayanan kami lebih baik ke depannya. Sesudah ibadah selesai, seperti biasa, jangan langsung meninggalkan tempat ini, tapi duduk kembali dalam hadirat Tuhan agar para pengerja dan juga para worship leader akan menginstruksikan Bapak Ibu Saudara untuk keluar satu persatu, tidak terjadi kerumunan di depan. Baik, kita akan sama-sama ingin memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mempersembahkan persembahan kita yang terbaik, baik itu persembahan persepuluhan, diakonia, ataupun persembahan khusus lainnya. Bagi jemaat yang hadir dapat memberikan persembahan melalui amplop persembahan dan para asher siap untuk membantu dan dimasukkan dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan dapat juga melakukan scan QR Code persembahan yang terletak di depan kursi atau layar mimbar. Atau dapat juga memberi persembahan dengan transfer. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan mengangkat persembahan kita. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja serta jemaat GBI PRJ CK7 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Indri Pardede yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 11 September 2022 pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah Onsite BPA sebagai berikut. Yang Professional and Couples 2 PM Service pukul 14 waktu Indonesia Barat di lantai 10 Grand Ballroom. 360 Minute English Service pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Topas. Ibadah Junior Church pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Kristal. Joshua Generation Kids English Service pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Emerald. Ibadah sekolah minggu pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Ruby. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, Little Blessing Toddler. Shalom, saya pernah mengalami rasa sakit di kepala dan ternyata saya itu mengidap penyakit tumor otak. Kemudian saya dioperasi. 3 bulan kemudian kepala saya sakit kembali. Setelah diperiksa, ternyata ada beberapa jaringan yang terputus di bagian operasi yang kemarin dan dokter bilang harus dioperasi ulang. Saya mengalami rasa takut yang luar biasa.
Kemudian saya memulai mencari Tuhan. Lewat rumah doa, saya diberkati Tuhan. Lewat rumah doa, saya disembuhkan Tuhan. Lewat rumah doa, saya dipulihkan Tuhan. Saya sembuh tanpa operasi yang kedua. Saya pulih tanpa operasi yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah melakukan perkara yang besar dalam hidupku. Terima kasih tim rumah doa. Sekarang saya mengambil bagian menjadi pelayan di rumah doa. Terima kasih karena kebaikan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengikuti Rumah Doa CK7 yang akan diadakan secara hybrid, on-site, dan online pada hari Sabtu 17 September 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk on-site di GBI PRJ Mall MGK Lantai 9, Integrity Convention Center di Ruang Topas, Jalan Angkasa, Kafling B6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan untuk online diadakan via Zoom di mana link, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Unit pelayanan Jemaat CK7 akan mengadakan baptisan air. Pendaftaran mulai tanggal 28 Agustus sampai dengan 7 September 2022. Pendaftaran melalui www.gbiprj.org atau di counter sekretariat di depan ruang ibadah. Pelaksanaannya hari Sabtu 10 September 2022 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Sebelum kita berdoa syafaat, kita memperkatakan bersama-sama arti Pentakosta yang ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Ya Bapa, kami bersyukur atas kasih setia, perlindungan dan penyertaan Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Saat ini kami mengucapkan berkat atas Indonesia. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Bangsa kami menjadi negara maju. Pandemi COVID-19 berubah menjadi endemi. Menjadi berkat untuk pemulihan kondisi dunia saat ini. Melalui forum G20, mempersatukan negara-negara maju untuk berkontribusi menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dunia. Bangsa Indonesia mempunyai semangat persatuan Bhinneka Tunggal Ika. Pencurahan Roh Kudus melawat bangsa kami, sehingga setiap lutut bertelut, lidah mengaku Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat. Kami berdoa untuk kondisi keamanan di seluruh negeri ini Tuhan. Pasca kenaikan BBM, biarlah ya Bapa senantiasa ada di dalam tangan kendali Tuhan yang luar biasa. Kami juga berdoa untuk Presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin, beserta jajaran Menteri, TNI, Polri kami, senantiasa hikmat pengurapan Tuhan menyertai para pemimpin kami untuk dapat memutuskan kebijaksanaan yang terbaik bagi bangsa kami. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah pelayanan dan keluarga besar hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam sepanjang ibadah hari ini. Kiranya hamba-Mu senantiasa ada di dalam tangan perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan Yesus terus memberikan kesehatan dan kekuatan pada hamba-Mu beserta dengan seluruh keluarganya ada di dalam tangan Tuhan.
Hamba-Mu dipakai menjadi pembawa api Pentakosta ketiga dari bangsa ini sampai kepada bangsa-bangsa untuk dapat menyelesaikan amanat agung. Kami berdoa untuk Gembala CK7 kami, Pak Dr. Yanto. Kiranya Tuhan memberkati kesehatannya dan seluruh keluarga besarnya serta penggembalaannya di CK7 menggenapi seluruh rencana Allah yang besar, menjadikan setiap kami umat yang layak di hadapan Tuhan. Bangkitkan generasi Yeremia kami Tuhan di CK7, generasi yang takut dan hormat sama Tuhan, hidup di dalam kekudusan. Pakai generasi kami dengan dahsyat sehingga dapat memenangkan banyak jiwa-jiwa bagi kerajaan Tuhan. Lahirnya para pemimpin-pemimpin anak-anak muda yang punya hati di dalam panggilan untuk mengembalakan anak-anak muda dengan tuntunan Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan kita siapkan hati, angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan melalui hambanya. Jemaat GBIPRJ yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa dan anaknya tunggal Tuhan kita memberkati engkau, melindungi engkau, mencurahkan kasih karunia berlimpah-limpah, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Pernahkah kita mendengar selentingan ucapan di kalangan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa insan Pentakosta suka ngawang-ngawang atau tidak membumi? Apakah benar orang Pentakosta hanya peduli tentang karunia-karunia roh, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dunia roh, dan hal-hal lain yang mungkin dianggap abstrak atau tidak relevan bagi kehidupan manusia di bumi pada saat ini? Tentu saja tidak. Insan Pentakosta memang sangat bergantung pada tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya sehari-hari. Tapi kita juga membumi dan peduli dengan isu-isu global loh. Mari kita bahas hal ini dari sudut pandang firman Tuhan dalam Voice of Pentecost kali ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian Allah membentuk manusia dari debu tanah sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan memenuhi bumi sambil menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Ini yang dikenal sebagai mandat penciptaan. Ini artinya kita diberikan tugas untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan dan memberikan dampak sosial dengan pertolongan dari Roh Kudus. Sebagai masyarakat global, tentu insan Pentakosta tidak dapat berpangku tangan saja dan tidak peduli dengan berbagai isu hangat yang sedang berkembang di dunia. Yang pertama, perubahan iklim. Konsensus para ahli menunjukkan bukti terjadinya perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global sebagai dampak dari kelalaian manusia dalam menjaga lingkungannya. Alkitab menuliskan kisah Nuh yang disuruh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar bersama-sama keluarganya demi mempertahankan kelestarian keragaman hayati dari hewan-hewan yang ada. Nah, sebagai insan Pentakosta yang dipimpin Roh Kudus, tentu kita juga perlu menjadi keseimbangan ekosistem yang ada. Bagaimana caranya? Dengan taat kepada berbagai peraturan pemerintah. Yang kedua, isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Seringkali permasalahan yang terkait dengan SARA banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Namun, di negara maju juga terjadi berbagai masalah yang berhubungan dengan isu ini. Contohnya, peristiwa demonstrasi Black Lives Matter di Amerika Serikat yang sudah muncul sejak tahun 2013 dan meledak pada tahun 2020. Di Indonesia, isu SARA seringkali dimanfaatkan dalam dunia politik. Seringkali satu pihak menyebut pihak lain dengan berbagai istilah yang sangat tidak pantas. Hal yang disayangkan ialah ada juga sebagian orang-orang Kristen yang terprovokasi dan ikut-ikutan. Nah, apa yang dikatakan Alkitab mengenai isu SARA ini? Rasul Paulus menasihati supaya gereja tidak terbagi-bagi antara golongan Paulus, Apolos, atau Kefas. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13. Selain itu, dalam Yohanes 17 ayat 21-23, Tuhan Yesus sendiri mendoakan para murid saat di Taman Getsemani supaya mereka menjadi satu. Di sini terlihat bahwa Allah berkenan kepada kesatuan dan bukan perpecahan akibat isu SARA. Di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus yang dicurahkan secara dahsyat justru akan meruntuhkan berbagai benteng SARA. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan pertama-tama kepada orang-orang Yahudi.
tetapi kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi. Hal ini terjadi sehingga semua orang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa bisa mendengar pemberitaan Injil Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Salah satu bukti nyata bahwa insan Pentakosta menentang isu SARA adalah adanya Pentecostal World Fellowship atau PWF, di mana gereja-gereja Pentakosta di seluruh dunia dari berbagai suku dan golongan yang berbeda bergabung dalam satu misi untuk menyatukan dan memobilisasi keluarga-keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam rangka menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, juga menjadi anggotanya. Sebagai insan Pentakosta, setidaknya kita dapat melakukan hal-hal ini untuk mengatasi isu SARA yang banyak beredar. Pertama, kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang ada di media sosial. Kedua, fokus pada kehendak Allah pada zaman ini, yaitu penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus supaya menjadi murid Tuhan Yesus. Dari pemaparan kedua hal tadi, dapat dipahami bahwa kita sebagai insan Pentakosta perlu peduli dan turut serta berperan aktif dalam mengatasi isu-isu sosial kontemporer yang berkembang di masyarakat kita, baik secara lokal maupun secara global. Insan Pentakosta dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang yang memberi dampak bagi dunia. Kiranya Roh Kudus memberikan paradigma yang baru dalam memandang dan terlibat dalam penyelesaian isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat, dan kuasa untuk kita dapat berkontribusi dalam penyelesaiannya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.